Kita lanjutkan, masih menyangkut fungsi dari variabel real dengan nilai kompleks. Di sini ada beberapa sifat ya yang sebenarnya bisa diturunkan dari sifat-sifat yang berlaku pada turunan di bilangan real, tapi tak ada salahnya kita coba untuk kita bahas dan buktikan. Yaitu kalau misalkan saya punya fungsi f, fungsi dari real kompleks, dan Z0 suatu konstanta kompleks, maka turunan dari Z0 dikali Ft akan sama dengan Z0 dikali F aksen T. Ini kalau di kalkulus diferensial ya, ini sifat linear ya. Jadi kalau suatu fungsi dikalikan dengan suatu konstanta, maka hasilnya akan sama dengan turunan dari fungsi tersebut dikalikan dengan konstantanya. Nah, di kompleks ya mungkin kita perlu membuktikan apakah memang sifat yang sama juga berlaku ya. Jadi seandainya kita menyatakan Z0 sebagai X0 dikali I kali Y0, maka kita bisa menuliskan Z0 kali Ft sebagai perkalian dari dua bilangan kompleks, dan kita bisa menggabungkannya ke dalam ya mana bagian yang real, mana yang imajiner seperti ini. Lalu masing-masing kita turunkan terhadap variabel T. Dan di sini kita bisa melihat karena X0 Y0 ini adalah bagian real dan imajiner dari Z0, berarti mereka berdua adalah bilangan real. Sehingga saat diturunkan terhadap T, ya ini kita bisa menggunakan sifat dari diferensial di bilangan real. Sehingga menjadi X0 U aksen T, min Y0 kali V aksen T, dan seterusnya. Dan ternyata hasilnya, ini kalau disatukan, ini menjadi X0 tambah I kali Y0 dikali U aksen T tambah I kali V aksen T. Yang ini adalah Z0 sendiri, yang ini adalah turunan dari F, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi ini akan menjadi Z0 dikali F aksen T. Jadi ternyata sifat yang sama dengan di kalkulus diferensial juga berlaku saat kodomennya adalah bilangan kompleks. Lalu sifat satu lagi yang juga nanti mungkin akan berguna ya saat kita membahas mengenai integral yang berhubungan dengan fungsi eksponensial. Nah, di sini kalau Z0 suatu bilangan kompleks konstanta, maka turunan dari E pangkat Z0T itu adalah Z0 dikali E pangkat Z0T. Ya, ini sebenarnya rumus yang kalau di real pasti berlaku. Ya, turunan dari E pangkat 5X misalkan. Jadi 5 dikali E pangkat 5X. Tapi kalau di kompleks ya kita harus membuktikannya. Ya, walaupun sebenarnya secara intuitif pasti berlaku gitu ya. Sepertinya begitu. Tetapi mungkin kita harus membuktikan begitu. Dan di sini kita memanfaatkan ya pengertian dari fungsi eksponensial kompleks. Karena walaupun T ini bilangan real, tapi kalau dikatakan dengan Z0 bilangan kompleks, hasilnya akan menjadi suatu bilangan kompleks. Sehingga kita di sini harus mengerjakannya dengan menggunakan definisi dari fungsi eksponensial kompleks. Ya, yang bentuk E pangkat dikali cos ditambah I dikali E pangkat kali sin. Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya saat membahas mengenai fungsi eksponensial. Dan di sini X0 Y0 akan berpengaruh pada ya argumen dari masing-masing fungsi. Ya, yang X0 akan masuk ke dalam perpangkatan eksponensial, sedangkan yang Y0 akan masuk ke dalam yang trigonometri. Nah, saat kita menurunkan E pangkat Z0T ini, karena ini merupakan bentuk perkalian masing-masing komponennya, berarti kita juga harus menggunakan aturan perkalian. Sehingga di sini ya yang E pangkat X0T dikali cos Y0T
Ya, ini menjadi X0 kali E pangkat X0T dikali cos Y0T dikurangi Y0 dikali E pangkat X0T sin dari Y0T. Ya, karena kalau di sini cos jadi men sin ya turunannya. Demikian pula untuk yang bagian imajinernya kita juga menggunakan alat perkalian dan ternyata ini akan identik dengan bentuk perkalian dari dua buah bilangan kompleks. Anda bisa ya memisahkan sesuai dengan mana yang diperlukan begitu. Ini kita dapatkan ini menjadi X0 ditambah I kali Y0 dikali E pangkat X0T dikali cos Y0T ditambah I dikali E pangkat X0T sin Y0T. Ya, atau ini akan menjadi sama dengan Z0 dikali E pangkat Z0T. Ya, ini akan sesuai dengan apa yang mau kita buktikan. Ya. Jadi ya memang beberapa pembuktian di kompleks ada banyak sekali sifat-sifat fungsi yang berlaku di kalkulus bilangan real dapat diperluas ke kalkulus bilangan kompleks. Cuma ya kita harus berhati-hati karena kita harus mungkin membedakan mana yang komponen real, mana yang imajiner. Kita mungkin untuk turunan atau integralnya kita harus mengerjakan satu persatu, tetapi pada akhirnya saat digabungkan kita mendapatkan ya hasil ya yang akan analog ya dengan apa yang kita miliki di kalkulus diferensial bilangan real. Ini akan kita gunakan untuk beberapa contoh penerapan.